semua, kali ini saya akan membahas mengenai Coca-Cola Business Analysis sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Analisis Bisnis. Coca-Cola telah diracik dan diperkenalkan pada 8 Mei 1886 oleh Dr. John Pemberton. Sedangkan Coca-Cola Company sebagai Total Beverage Company didirikan oleh Asa Krichandler. Coca-Cola telah dipasarkan di 200 lebih negara di dunia dan memiliki 200 merek di seluruh dunia. Coca-Cola telah menyegarkan dunia selama lebih dari 130 tahun. Di Indonesia, Coca-Cola pertama kali dijual pada tahun 1927 dan diproduksi pada tahun 1932, walaupun nantinya berhenti pada tahun 1942. Tahun 1960, produk-produk Coca-Cola Company telah diperkenalkan kembali di Indonesia. Sekarang di Indonesia, Coca-Cola telah memasarkan 40 minuman dari 10 merek yang berbeda dengan berbagai tipe berbeda. Kenapa menganalisis perusahaan Coca-Cola? Coca-Cola telah menjadi brand yang kuat selama lebih dari 1 abad. Hal itu tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa yang membuat Coca-Cola dapat bertahan selama 136 tahun dengan berbagai tantangan yang dihadapinya beserta dengan rekomendasi. Pada analisis perusahaan kali ini, salah satunya saya menggunakan Critical Success Factor untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis Coca-Cola, baik secara positif maupun negatif yang dapat membentuk mereka jadi perusahaan yang sekuat sekarang. Environmental factors. Faktor lingkungan berupa Metaverse merupakan teknologi yang baru-baru ini mulai berkembang di dunia. Menurut CNBC pada tahun 2021, Metaverse pertama kali diperkenalkan oleh Neil Stephenson pada novelnya yang berjudul Snow Crash. Metaverse berartikan sebuah dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Metaverse menggabungkan antara AI, VR, dan 3D holographic, avatar, video, dan lain-lain. Dalam hal ini, Coca-Cola memanfaatkan momen tren Metaverse. Perkembangan Metaverse dimanfaatkan oleh Coca-Cola untuk melakukan inovasi pada brandnya. Pada 4 April 2022, Coca-Cola meluncurkan Coca-Cola Starlight dengan mengangkat tema Metaverse ini. Coca-Cola Starlight. Coca-Cola Starlight merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Coca-Cola dengan mengkombinasikan antara teknologi, pemasaran, kreatif, dan desain. Coca-Cola Starlight menjadi new brand expression dari Coca-Cola dengan memperkenalkan rasa limited edition, kolaborasi, dan pengalaman fisikal dan digital world. Dalam pengalamannya, konsumen dapat menggunakan filter AR Starlight di media sosial dan mendapatkan pengalaman ASMR audio yang imersif, serta dapat menikmati konser AR dari Avamax. Perilisan produk Coca-Cola Starlight ini pertama kali tersedia di Metaverse video game Fortnite. Coca-Cola bekerja sama dengan Fortnite Kreatif dengan menyediakan mode yang berbeda untuk membuat para pengguna dapat menggunakan dunianya sendiri dan memainkan mini-games bertema Coca-Cola, serta mencoba rasa Coca-Cola Starlight secara virtual. Industry-related factors. Untuk dapat tetap memiliki nilai kompetitif, bisnis perlu selalu berinovasi untuk memberikan nilai tambah pada produknya agar berbeda dan lebih baik dari pesaing. CEO Coca-Cola James Quincey, Coca-Cola berusaha selalu berinovasi untuk menjadikan Coca-Cola sebagai the best beverage brand in the world dan the best consumer brand in the world. Inovasi ini berupa reformulation, functional benefit, premiumization, personalization, dan pack price atau pack architecture. Seperti solusi maker pada gambar di samping kanan dan inovasi-inovasi lain seperti gambar di sebelah kiri. Peer-related factors. Partner bisnis terkadang menjadi kunci strategis utama bisnis dapat berkembang dan bersaing dengan bisnis di industri yang sama. Dalam hal ini, Coca-Cola melakukan beberapa cara untuk bersaing dengan para pesaingnya, seperti melakukan kerjasama dengan BTS untuk menjadi brand ambassador dan bekerja sama dengan BRI. Collaboration with BTS. Perkembangan per-K-popan di Indonesia dimanfaatkan oleh Coca-Cola untuk menarik lebih banyak konsumen dan menjadi brand awareness. Pada tahun 2021, Coca-Cola berkolaborasi dengan BTS. Dalam kolaborasinya ini, BTS melakukan voice over pada iklan Coca-Cola dan juga membuat video iklan tersendiri yang berisi member BTS. Collaboration with BRI. Coca-Cola Euro-Pacific Partner Indonesia melakukan kolaborasi dengan BRI. Kolaborasi ini dilakukan untuk melakukan distributor financing dan layanan corporate billing management sehingga dapat membuat pembiayaan distributor dan pengelolaan transaksi perbankan menjadi lebih fleksibel dan tepat waktu.
Temporal factors. Walaupun suatu bisnis memiliki kesuksesan yang dicapai dengan strategi jangka panjang, tetapi perusahaan memerlukan strategi jangka pendek untuk menghadapi situasi sementara atau bahkan tidak terduga. Faktor temporal yang sedang terjadi di masa ini adalah pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Coca-Cola menjadi salah satu bisnis yang terdampak karena pandemi. Penutupan fasilitas umum seperti hotel, restoran, bioskop, dan sekolah memengaruhi tingkat penjualan dari perusahaan. Namun dengan keadaan temporal tersebut, Coca-Cola menerapkan strategi berupa memasuki platform digital, sehingga Coca-Cola dapat memperluas lingkup penjualannya. Lalu Coca-Cola juga berkontribusi untuk membantu pada masa pandemi melalui kegiatan sosial. Berikut peralihan yang dilakukan oleh Coca-Cola ke digital platform dan kegiatan sosial yang dilakukan. Manajemen position factor ini diidentifikasi secara internal mengenai peran, tanggung jawab, dan area fungsi agar dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, perubahan budaya, dan meningkatkan keterlibatan dari karyawan. Yang pertama yaitu planning. Manajemen puncak merumuskan perencanaan jangka panjang 5 tahun dan juga jangka pendek. Lalu organizing, Coca-Cola mengelompokkan para pegawai sesuai dengan keterampilan dan fungsi kerjanya. Ketiga yaitu leading, di mana model kepemimpinan di Coca-Cola menggunakan pendekatan demokratis, laissez-faire. Terakhir yaitu controlling, di mana Coca-Cola melakukan kontrol melalui tinjauan berkala terhadap kinerja manajerial dan tenaga penjual. Metode selanjutnya yang saya gunakan adalah SWOT analisis untuk menganalisis faktor internal dan eksternal dari perusahaan Coca-Cola. Berikut analisis SWOT dari Coca-Cola terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Selanjutnya adalah challenge. Di bagian ini kita akan mengetahui tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan Coca-Cola dalam mempertahankan dirinya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Coca-Cola dan masih bertahan hingga sekarang adalah isu mengenai kesehatan dan limbah dari produk Coca-Cola. Coca-Cola mendapatkan banyak kritik mengenai bagaimana mereka mengelola air. Kelompok sosial memiliki anggapan bahwa Coca-Cola mencemari air melalui campuran pestisida dalam air untuk membersihkan kontaminan. Tidak hanya itu, Coca-Cola juga mengkonsumsi banyak air di daerah yang kekurangan air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Statista, Coca-Cola memiliki tingkat polusi tertinggi di antara industri sejenis, yaitu sebesar 2,9 juta polusi. Selanjutnya yaitu isu mengenai kesehatan. Satu jenis produk Coca-Cola yaitu minuman berkarbonasi juga memiliki kaitan terhadap masalah kesehatan, menjadi sumber utama asupan gula yang menyebabkan obesitas dan diabetes. People behind. Pada bagian ini, secara garis besar kita akan mengetahui siapa pihak yang terkait dalam perkembangan Coca-Cola baik masa lalu ataupun saat ini. Yang pertama adalah Dr. John Steed Pemberton yang merupakan penemu racikan minuman Coca-Cola, lalu Asa Gray Candler, pendiri perusahaan Coca-Cola, James Quincey sebagai CEO dari Coca-Cola, dan Budi Satria Isman yaitu CEO of Coca-Cola Indonesia. Recommendation. Dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh Coca-Cola, rekomendasi yang saya berikan adalah Coca-Cola dapat berfokus pada isu kesehatan yang mengiringi produk-produk soft drink yang dikeluarkannya. Walaupun Coca-Cola telah mengeluarkan produk Diet Coke, tetapi hal itu tidak menutupi isu kesehatannya. Lalu memperbaiki sistem pengelolaan limbah dari produk-produk Coca-Cola. Menurut saya, karena Coca-Cola aktif dalam melakukan kegiatan sosial, maka penyelesaian masalah limbah ini dapat menjadi fokus yang perlu dicapai oleh Coca-Cola. Ketiga adalah melakukan ekspansi produk-produk Coca-Cola secara lebih merata. Dengan berbagai macam jenis produk minuman yang dipasarkan oleh Coca-Cola, tidak semuanya dipasarkan secara merata, terutama di negara berkembang yang hanya sebagian saja. Akhir adalah melakukan green marketing yang dapat dilakukan Coca-Cola sebagai bentuk peralihan kesan produknya yang memiliki banyak limbah dan pencemaran lingkungan menjadi kesan yang lebih positif. Summary dari bisnis analisis Coca-Cola kali ini adalah dari cara Coca-Cola menghadapi dan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnisnya, Coca-Cola dapat bertahan dan terus berkembang menjadi pemimpin pasar di industri minuman. Dampak dari berbagai strategi yang digunakan oleh Coca-Cola adalah mereka dapat bertahan dan menghadapi segala faktor internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan. Fokus yang dibangun Coca-Cola selain fokus bisnis, yaitu konsumen dan sosial dengan membangun kedekatan dan citra dari Coca-Cola yang terjaga selama lebih dari 1 abad.